Kita berkumpul dalam suasana penuh sukacita. Ucapan syukur karena Allah telah berkenan memimpin setiap langkah hingga pada hari ini, hari yang bersejarah. Kita akan menyaksikan peresmian studio Laus Deo GPIB. Sebuah studio media milik GPIB yang dihadirkan sebagai alat untuk memperluas pelayanan dan memberitakan kebenarannya. Nama Laus Deo yang berarti kemuliaan bagi Allah menjadi pengingat bahwa segala talenta, kreativitas, dan teknologi yang ada di studio ini semata-mata untuk kemuliaannya. Kami menyambut dengan penuh sukacita para tamu undangan, fungsionaris Majelis Sinode yang hadir pada saat ini, BPMS, kami melihat ada Pak Chris Kanter, dan seluruh unit misioner yang diutus, serta BP Mupel yang diutus ke tempat ini. Mari bersama-sama kita nikmati acara ini dengan penuh rasa syukur dan harapan akan karya besar Tuhan melalui studio yang kita sama-sama punya, rumah kita. Tapi sebelum kita akan menyaksikan atau launching studio Laus Deo, kita akan beribadah. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Dina Meyers, serta liturgos Saudara Argo. Kami persilakan. Kita langsung masuk ke ungkapan situasi. Ya Allah yang maha besar, betapa kami bersyukur di hadapan-Mu. Sungguh mulia nama-Mu, ya Maha Kudus, karena kasih setia-Mu nyata dari generasi ke generasi. Hari ini kami akan merasakan anugerah-Mu yang agung. Engkau memperkenankan GPIB melangkah dalam karya pelayanan digital, mewujudkan studio Laus Deo dan aplikasi One Click GPIB. Sebagai sarana untuk semakin memperluas pemberitaan Injil-Mu. Segala hikmat dan kemampuan-Mu berasal dari-Mu. Engkau yang menuntun setiap langkah, menguatkan setiap hati yang melayani, sehingga karya ini dapat hadir di GPIB untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena melalui pelayanan digital ini, Firman-Mu dapat menjangkau lebih banyak jiwa, menjadi terang di tengah dunia yang terus berubah. Ya Tuhan, kiranya studio Laus Deo dan aplikasi One Click GPIB menjadi alat di tangan-Mu. Menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu dan semua yang mencari kebenaran. Dan kiranya semua yang terlibat dalam karya ini tetap rendah hati dan setia dalam pengabdian kepada-Mu. Segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi-Mu, kini dan sepanjang segala abad. Ajakan beribadah. Umat Tuhan, dalam kasih setia-Nya, Tuhan telah membimbing setiap langkah, memberikan hikmat, kekuatan, dan semangat bagi kita untuk terus memperluas pelayanan di era digital ini. Kini saatnya kita mengangkat hati dalam pujian dan doa, mempersembahkan ucapan syukur kepada Dia yang memungkinkan semua ini terjadi. Mari, dengan hati yang penuh rasa hormat dan sukacita, kita memasuki ibadah syukur ini. Biarlah setiap nyanyian, doa, dan firman yang kita dengar hari ini semakin meneguhkan iman kita dan mengingatkan bahwa semua ini terjadi hanya oleh anugerah Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan.
Kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mengucap syukur melalui ibadah syukur peresmian studio Laus Deo dan launching aplikasi One Click GPIB pada saat ini. Kiranya Engkau membimbing dan memimpin dalam segala prosesi ibadah ini. Di dalam nama Yesus, bekerjalah Roh Kudus. Amin. Sungguh baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Untuk memberitahukan kasih setiamu di waktu pagi. Dengan mandolin, 10 senar, dan dengan gambus. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ini kami umat-Mu Tuhan, yang membuka hati pikiran dan berserah kepadamu, agar kami dipantaskan untuk merenungkan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Roh Kudus bekerjalah di dalam kami, dan kiranya kebenaran-Mu saja yang diberitakan, dan kami disanggupkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari Mazmur 104 ayat 31 hingga 32. Mazmur 104 ayat 31 sampai 32 yang menyatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, pertama, mohon maaf kalau baju saya nggak proper betul ini untuk pelayan firman. Karena saya pikir ini ibadah karyawan saja. Ternyata memang digabung dengan acara yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata Calvin, dunia ini adalah panggung kemuliaan Tuhan. Semua orang yang terlibat di dalam panggung, segala sesuatu yang ada di panggung itu bercerita hanya tentang satu hal, kemuliaan Tuhan. Tapi yang menentukan siapa berperan apa, siapa yang ada di mana, bagaimana dia bercakap, bagaimana dia bertindak, ditentukan oleh yang punya panggung itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan karenanya saudara-saudara, kalau kita baca Mazmur 104, mulai dari hari Minggu kan sudah baca Mazmur 104. Dia juga bercerita tentang satu hal yang pasti, kemuliaan Tuhan. Lalu mengajak orang percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu nampaknya dari mana? Nampak dari manusia, nampak dari ciptaan yang lain. Dan karena itu satu dengan yang lainnya terhubung. Tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi ada dalam kesatuan gerak, kesatuan visi, kesatuan tujuan, yaitu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lalu hari ini sekaligus kita bicara juga tentang kemuliaan Tuhan. Tadi Ibu Maudi sudah bicara tentang Laus Deo dan One Click yang akan menjadi acara yang luar biasa bagi kita hari ini. Saudara-saudara, kata Laus Deo adalah kemuliaan Tuhan atau pujian bagi Tuhan. Jadi semua orang yang terlibat hari ini, kita semua sedang bicara tentang kemuliaan Tuhan. Yang menariknya saudara-saudara, kata Laus Deo itu ternyata tertulis di Menara Washington. Kalau matahari terbit, saya sih belum pernah ke sana ya. Tapi kan ada Google, kita cari tahu Laus Deo itu apa dan apa yang sangat terkesan dengan kata Laus Deo. Rupanya kalau matahari terbit, maka tulisan Laus Deo itu akan pertama kali yang muncul. Kemuliaan bagi Tuhan. Nah, bahwa segala sesuatu kita bicara tentang kemuliaan Tuhan, dimulai dari awal hari hidup, dan menjadi tujuan dari hidup itu sendiri adalah kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya sebuah tema, bukan hanya sebuah ungkapan, tapi dia menjadi titik berangkat sekaligus titik tujuan dari seluruh ciptaan milik Tuhan. Pembacaan kita katakan tentang biarlah kemuliaan Tuhan, kembali kata kemuliaan Tuhan itu menjadi penting. Kiranya itu tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bicara tentang kemuliaan Tuhan, maka pertama, siapa yang bisa mengungkapkan, siapa yang bisa bercerita tentang kemuliaan Tuhan?
Pemazmur mengungkapkan itu sebagai seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan sedemikian lekatnya. Jadi siapa yang pantas, siapa yang bisa untuk mengungkapkan kemuliaan Tuhan adalah mereka yang dekat dengan Tuhan. Mereka yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin dia dekat, semakin dia akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Itu sama halnya saudara-saudara, saya pernah pakai contoh, kalau kita pakai mikroskop untuk melihat benda yang sangat kecil, kalau kita tidak pakai alat itu, kita tidak bisa lihat dan kagum terhadap sebuah benda yang mungkin tidak bergerak. Kalau dilihat dengan kasat mata begitu, kita tidak bisa melihat bentuknya, kita mungkin tidak kagum, oh ternyata dia hidup, dia bergerak, dan mungkin dia membelah diri dan seterusnya. Tapi begitu kita pakai alat itu untuk melihat dan membuatnya menjadi lebih besar, jadi mendekatkan penglihatan kita dengan benda tersebut, kita akan melihat bahwa wow, luar biasa. Apa yang kecil itu ternyata sangat luar biasa. Dia hidup, dia bergerak, dia memberikan bentuk yang begitu indah, bahkan dia bisa sangat menentukan bagi kehidupan alam sekitar kita, bahkan diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain, yang mau saya katakan adalah saudara-saudara bahwa semakin kita mendekatkan diri kita, melihat Allah dalam hubungan yang sangat akrab, di situ kita akan selalu melihat dan kagum. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Luar biasa ciptaan Tuhan. Luar biasa hal-hal yang dihadirkan Tuhan dalam hidup manusia. Dan karena itu saudaraku, ketika kita lalu menjadi kagum, ada hal yang mengubah cara pandang kita. Yaitu kita tidak sekedar kagum, tapi kita lalu menjadi sadar bahwa diri kita menjadi bagian dari ciptaan Tuhan yang luar biasa itu. Sesama kita adalah ciptaan yang luar biasa. Alam semesta itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan buat. Karena dia berasal dari Allah yang luar biasa. Dalam hubungan yang dekat itu, kita memandang segala sesuatu di sekitar kita menjadi berubah. Kita tidak hanya lihat kekurangan. Kita tidak hanya lihat keburukan. Kita tidak hanya melihat hal-hal yang tidak pantas. Atau yang membuat kita merasa marah, membuat kita merasa bahwa kita ini lebih daripada yang lain. Sebaliknya, kita menjadi kagum pada orang yang bekerja dengan kita, pada mereka yang diperjumpakan dengan kita, pada orang-orang yang ditempatkan Tuhan yang dekat dengan kita. Ketika dia dekat, mungkin kita merasa tidak nyaman dengan dia. Kita merasa bahwa ada hal-hal yang kita tidak sukai padanya, yang menghalangi kita untuk memaafkan, untuk menerima, untuk menghargai, untuk memperlakukannya dengan baik. Maka saudara, berita yang pertama adalah kalau saudara kagum dengan kemuliaan Tuhan, dan kalau kita sadar bahwa kita ini hanyalah pemain-pemain yang ditempatkan Allah dalam panggung Allah. Tidak ada yang lebih daripada kita atau lebih rendah daripada kita. Kita punya tempat yang setara satu dengan yang lain. Dalam kesetaraan itu, maka saya akan melihat pribadi teman saya, sahabat saya, orang yang bertemu dengan saya sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang wow juga bagi kita. Mereka juga punya kelebihan, mereka juga punya sesuatu yang ditawarkan supaya perjumpaan kita bercerita tentang kemuliaan Tuhan. Maka lalu hal yang kedua mengantar kita untuk mengatakan bahwa kita yang bercerita tentang kemuliaan Tuhan itu bukan siapa-siapa. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Dan sebagai alat, kita bergantung pada Dia yang mengendalikan alat itu. Karena itu apapun kerja kita, apapun tanggung jawab pelayanan kita, kita tidak mengendalikan orang lain.
tapi kita menyerahkannya supaya Tuhan yang mengendalikannya. Dan kalau Tuhan yang mengendalikan, biarkan Tuhan bekerja. Kita bisa meminta dalam doanya. Kita bisa melakukan banyak hal dalam tanggung jawab kita. Tapi seluruhnya harus diserahkan dalam kendali Tuhan. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita bisa salah. Kita bisa melakukan hal yang tidak baik. Kita bisa tidak mengendalikan emosi diri kita. Kita bisa merancang hal-hal yang mungkin tidak baik pada akhirnya. Kita bisa punya motivasi yang salah dan seterusnya. Dan apa yang kita buat itu berdampak pada orang lain. Bisa jadi yang tadinya jadi mestinya baik, jadi tidak baik dampaknya. Yang mestinya menjadi berkat justru menjadi sesuatu yang membawa ketidakbaikan dalam hidup bersama. Jadi ketika kita berhadapan dengan kemuliaan Allah dan mau ada dalam kemuliaan Allah dalam panggungnya itu, sadarlah bahwa kita hanya alat. Sesungguhnya semua potensi, semua keberadaan kita bergantung pada kendali Tuhan. Maka hari ini ketika kita akan meresmikan Laus Deo Studio dan juga aplikasi One Click. Nah, ini luar biasa. Jadi maksudnya kalau one click, satu kali klik semua terbuka. Nah, satu kali klik, jangan harap dulu masuk surga ya. Satu kali klik semua akan terbuka begitu ya. Memudahkan kita harusnya. Nah, saudara-saudara, itu semua alat. Studio Laus Deo, alat kemuliaan Tuhan. Dan sebagai alat, One Click juga adalah alat. Diberikan Tuhan di tengah pelayanan gereja ini, GPIB. Jadi bukan itu saja. Kita harus melihat semua yang diberikan itu bagian dari gereja ini. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan pakai gereja ini dengan peralatan-peralatan, dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada itu. Tuhan pakai GPIB. Tuhan pakai kita semua yang ada terkait dengan majelis sinode, baik unit misioner, para karyawan. Kalau kita ada di dalamnya dan kita pegang alat ini, sadarlah itu alat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita pakai supaya gereja ini berjalan, mulai ada dan melayani karena kemuliaan Tuhan, tapi sekaligus juga tertuju mengerjakan segala sesuatu dengan kelengkapan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Maka semuanya menjadi tunduk dalam rasa takut pada Tuhan. Maka dia akan menjadi berkat bagi pelayanan gereja ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sedia menyatakan kemuliaan-Mu di tengah kehidupan kami, di tengah dunia yang terkadang rapuh, penuh dengan pemberontakan, kesalahan, dan ketidakmampuan. Kami bersyukur bahwa kami yang ada di dalamnya, di dunia ini, kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Tolong kami agar kemuliaan-Mu itu akan terus-menerus nampak melalui kehidupan kami bersama. Sebagai bagian dari GPIB, kami berdoa bagi Majelis Sinode yang berupaya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kerja, melalui pelayanan mereka. Ada hari-hari di mana mereka lelah. Ada saat-saat di mana mereka harus berhenti sejenak, memulihkan diri. Kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan menghadirkan kekuatan yang baru setiap hari. Tuhan memberikan kejernihan di dalam berpikir, di dalam bertindak. Tuhan menganugerahkan hikmat agar melalui setiap hal yang dikatakan, diputuskan, dilakukan, semua berujung pada kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi unit-unit misioner yang menjadi bagian dari Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati setiap unit misioner. Kami hadir bukan karena kami, tapi kami hadir karena Tuhan dan untuk menolong bersama Majelis Sinode supaya gereja ini boleh terus berkisah tentang kemuliaan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, berikan kami sukacita, kegembiraan untuk mengerjakan banyak hal di tengah gereja ini. Dan hari ini kami bersyukur karena melalui Departemen Inforkom Litbang ada satu lagi alat yang dikaruniakan, Studio Lausdeo dan aplikasi One Click. Ya Tuhan, Engkau yang telah bersama mereka bekerja mempersiapkan segala sesuatu. Maka biarlah Tuhan terus yang campur tangan dalam setiap perkara, dalam setiap hal yang akan mereka kerjakan. Hal-hal yang akan dinikmati oleh jemaat-jemaat GPIB, tapi juga oleh masyarakat umum. Kiranya itu tidak hanya bercerita tentang kami, tentang kemampuan dan kesanggupan kami, tapi lebih daripada itu, kami hanya alat yang terlalu kecil di hadapan-Mu Tuhan. Tapi biarlah semua itu berkisah tentang Engkau, dan banyak orang boleh datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Semua proses yang akan berlangsung untuk launching sebentar, kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan memberikan kebaikan-kebaikan. Kami berdoa bagi para pegawai di lingkungan kantor Majelis Sinode. Tuhan pula yang mengantar kami di tengah-tengah kerja kami di tempat ini. Kami penuh kekurangan Bapa, kami terbatas. Kemampuan kami untuk melihat lebih jauh, bahwa kalau kami hadir bukan untuk tujuan jangka pendek, tapi kami hadir untuk sesuatu yang jauh ke depan. Karena itu tangan kami yang bekerja, mata kami, mulut kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara hati, pikiran kami, supaya ketika kami bekerja, kami tidak sekedar bekerja untuk hari ini, untuk apa yang kami perlukan, tapi kami bekerja karena Tuhan pakai kami untuk sebuah tujuan yang jauh lebih panjang, jauh di depan kami. Bahwa hari ini yang kami kerjakan, dia berdampak bagi kehidupan gereja, dia berdampak bagi cerita-cerita tentang kemuliaan Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami serahkan semua hal yang kami kerjakan hari ini, termasuk teman-teman kami yang tidak bisa ambil bagian dalam ibadah karena kelemahan fisik, karena hal-hal yang masih harus dikerjakan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk banyak hal yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini,
hal-hal yang boleh kami lakukan dengan kegembiraan. Kami serahkan hidup kami serahkan kerja kami, layan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam cinta kasih Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara sekalian, ada pujian yang akan disampaikan, kami persilahkan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Saya sebenarnya agak gugup ya datang ke sini, ngeri-ngeri sedep melihatnya. Saya perkenalkan, nama saya Arnev Lesnusa. Saya mewakili GPIB Jemaat Karunia Ciputat. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu, judulnya Haleluya. Lagu ini merupakan karya band kami sendiri. Band kami itu namanya ACT. ACT itu artinya Kisah Para Rasul. Harapan kami ke depan mudah-mudahan dengan adanya launching Laos Deo Studio dan One Click GPIB ini bisa jadi wadah untuk anak muda bisa mempersembahkan karya-karya dan puji-pujian untuk lingkungan kita GPIB. Makasih, mudah-mudahan lagu ini bisa berkenan buat Bapak Ibu semua. Yesus telah lahir, hadir di dunia untuk selamatkan umat manusia. Dia korbankan dirinya untuk anak-anaknya, agar semua diselamatkan. Haleluya, haleluya, Dia telah bangkit dari kematian, kalahkan musuh umat manusia. Roh Kudus diturunkan untuk jaga umatnya sampai harinya kembali tiba. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan kita bakti 80, mari bawa persembahan.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah yang Maha Kudus dan penuh kasih, segala yang ada pada kami berasal daripadamu. Kami bersyukur atas semua berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kini kami mempersembahkan persembahan ini sebagai tanda syukur dan kasih kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini, ya Allah. Mampukanlah gerejamu untuk menggunakan persembahan ini dalam karya-karya yang meneruskan kebaikan-kebaikan-Mu, ya Allah, juga memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini. Tuntunlah kami, ya Allah, agar kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Disilahkan duduk. Atas nama Departemen Inforkom Litbang GPIB, di mana di dalamnya juga ada tim kerja Lausdeo dan aplikasi OneClick, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Dina Meyer Halatu atas penyampaian firman. Tuhan memberkati Ibu dalam setiap karya layan. Demikian pula Saudara Ben yang tadi menyampaikan pujian, terima kasih Tuhan memberkati, serta rekan-rekan karyawan kantor Majelis Sinode yang dengan penuh luar biasa membantu, terutama untuk ibadah pagi dan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Mari kita lanjutkan kerja yang masih tersisa yang Tuhan berikan. Lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati, silakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah telah selesai. Puji Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan. Kiranya firman yang kita dengar tadi berguna buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, acara ini tentu tidak akan terwujud tanpa penyertaan Tuhan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, kita akan mendengar laporan dan sambutan-sambutan. Yang pertama, kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Studio Laus Deo, yaitu Bapak Penatua Denny Sompi. Kami persilakan, Den. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, puji Tuhan pada hari ini kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa kita akan launching Studio Laus Deo. Proses pekerjaannya secara singkat saya gambarkan, kita berlangsung hampir 3 bulan dari proses tender, kemudian pemilihan vendor, sampai dengan pembangunan studio. Studio tersebut hanya pembangunannya sekitar 18 hari. Di bulan Desember kemarin kita puji Tuhan sudah selesai, dan konsep daripada studio tersebut adalah multimedia. Jadi kita akan menggunakan studio tersebut untuk YouTube, untuk podcast maupun radio streaming yang akan kita pusatkan di lantai 2. Dan foto ya, mohon maaf ya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga studio ini dapat bermanfaat dan dapat kita gunakan secara bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Panitia Pembangunan Studio Laus Deo. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Departemen Inforkom Litbang, Ibu Pendeta Dewi Sinta, sekaligus Ibu Dewi akan membacakan sambutan tertulis dari Ibu Dorothea Stamola. Kami persilakan. Shalom, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Fungsionaris Majelis Sinode, Bapak Ibu BPMS, dan Bapak Ibu BP Mupel yang hadir pada saat ini juga kami melihat dari Bapak Ibu BPPG. Hari ini kita bersyukur bahwa komitmen GPIB untuk mewujudkan digital ministry semakin menjadi nyata melalui kehadiran Studio Laus Deo dan aplikasi One Click. Keduanya adalah bagian dari upaya kita memaksimalkan kesaksian GPIB kepada publik yang bukan hanya dirasakan oleh warga GPIB, tapi harapan kita semakin lebih jauh lagi. Itu sebabnya pada hari ini kita berharap bahwa Bapak Ibu yang hadir menyaksikan peresmian ini benar-benar dapat mensupport, mengambil bagian di dalamnya. Tadi salah satunya ada perwakilan dari GPIB Karunia Banten, betul ya? Kami boleh sampaikan bahwa band Genta dan band Act adalah 2 band yang dimiliki oleh GPIB Karunia Banten yang waktu itu pada ibadah syukur pos pelayanan ya, pos pelayanan Pamulang ya, pos pelayanan Pamulang menyampaikan puji-pujian, dan waktu itu gayung bersambut dengan kami yang sedang mengupayakan pembangunan studio itu. Kedua band ini sebenarnya sudah menyampaikan 2 video ya, hasil karya mereka yang akan sebenarnya mau disampaikan lewat TV GPIB. Nah, pada kesempatan ini perkenankan kami juga menyampaikan bahwa dengan hadirnya studio GPIB ini, maka TV GPIB dan kalau radio GPIB sudah berjalan dengan
cukup aktif, walaupun isinya masih rema dan ragi. Ya, rema itu ada singkatannya, renungan malam. Ragi itu ada singkatannya juga, renungan pagi. Jadi keduanya punya maksud untuk memberikan penguatan iman. Tetapi saya mengingat juga apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sompotan, bahwa apa itu radio DP isi babagi itu kurang menggigit. Nah, jadi kami menerima masukan yang luar biasa dari Pak Pendeta Jeffrey. Memang itu juga yang akan kami proses bersama-sama dengan tim kerja yang menangani radio dan TV. Ya, kita punya dengan adanya studio ini ya Pak ya. Jadi kita memastikan bahwa TV GPIB akan berfungsi dengan baik, dan kami berharap jemaat-jemaat Bapak Ibu BP Mupol boleh sampaikan di jemaat-jemaat juga yang ada segera terlibat. Mari sampaikan konten-konten yang akan memperkaya hasanah pelayanan GPIB melalui media digital ini. Dan kami sangat terbuka untuk unit-unit misioner, demikian juga untuk berbagi sukacita iman melalui karya-karya yang tentu akan semakin baik lagi ke depannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya perkenankan saya juga menyampaikan bahwa aplikasi One Click GPIB adalah aplikasi yang akan menolong kita bersama untuk terhubung dengan warga GPIB, dengan jemaat-jemaat GPIB di berbagai wilayah dengan media-media yang tersedia di dalamnya. Nah, terkait dengan pembangunan studio Lausdeo, kita bersyukur bahwa ini adalah pembangunan tahap yang pertama. Ada 3 tahap yang sebenarnya kita siapkan, tapi yang tahap pertama ini dengan dana kurang lebih 150 juta yang juga adalah sumbangan dari donatur. Kita bersyukur bahwa itu semua boleh terlaksana dengan baik. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya, yaitu kelengkapan alat-alat dan sistem yang kita siapkan supaya studio ini benar-benar mumpuni bagi kebutuhan layanan kita bersama di era digital. Nah, pada kesempatan ini perkenankan juga saya membacakan sambutan dari Ibu Penatua Dorothea Samola yang mensupport pembangunan studio GPIB. Dan sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Chris Kanter yang selalu mengarahkan kami dalam memahami pergerakan layanan digital ke depannya supaya gereja tidak ketinggalan. Dan kami juga bersyukur untuk Majelis Sinode yang selalu mengarahkan kami, Ketua 5 juga terutama ya, yang selalu membimbing mengarahkan kami supaya layanan digital GPIB benar-benar dapat terwujud dengan baik sesuai dengan visi misi GPIB itu sendiri. Nah, saya bacakan sambutan dari Ibu Dorothea Samola. Salam sejahtera yang saya hormati dan yang Tuhan Yesus kasihi, fungsionaris Majelis Sinode, Ketua 5 Bapak Penatua Robi Wekes, Bapak Chris Kanter, Badan Pertimbangan Majelis Sinode, dan Bapak Ibu BP Mupol yang hadir dan seluruh hadirin sekalian yang turut berkenan hadir berbahagia pada saat ini. Pertama, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat untuk meresmikan studio Lausdeo GPIB yang akan menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya kita mengembangkan organisasi dan pelayanan GPIB ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dewi Sinta yang saya diberi kehormatan untuk memberi nama pada studio GPIB ini, yaitu nama Lausdeo, frasa bahasa Latin yang artinya praise be to God, pujian adalah kepada Tuhan. Frasa yang merupakan cara ekspresikan terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita meresmikan studio Lausdeo GPIB yang tidak hanya memiliki nilai berdaya guna, tetapi juga simbol dari komitmen GPIB untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas pelayanan. Semoga ruang ini akan digunakan menjadi pusat pengelolaan aplikasi sistem informasi manajemen, sebagaimana disebutkan di dalam KUPPG jangka pendek 4
2021-2026 yang diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengkolaborasikan data serta informasi yang ada di GPIB. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui GPIB dengan anggota 350 gereja tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Dengan demikian banyaknya gereja di wilayah pelayanan yang luas yang harus dikelola. Kita mendaya gunakan teknologi digital sebagai alat untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan data dan informasi. Menunjang bidang Inforkomlitbang yang menjadi program prioritas untuk tahun program GPIB 2025-2026 melalui pendataan dan sensus jemaat. Aplikasi sistem informasi manajemen yang akan dijalankan bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar, tidak hanya di lingkup internal, tetapi juga untuk meningkatkan hubungan kita dengan pihak eksternal, baik dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui studio Laus Deo GPIB, data dan informasi yang ada akan dikelola dengan lebih terstruktur dan terkendali, sehingga setiap keputusan yang diambil bisa didasarkan pada informasi yang akurat dan tepat waktu. Akhir kata, saya berharap semoga studio Laus Deo GPIB bukan hanya menjadi tempat bagi teknologi dan data, tetapi juga menjadi ruang bagi kreativitas, kerjasama, dan inovasi dari Departemen Inforkomlitbang yang terus berkembang, dikerjakan secara profesional dalam pemahaman akan panggilan dan pengutusan gereja. Semoga studio Laus Deo GPIB dapat memberi manfaat yang besar bagi pelaksanaan pelayanan GPIB, Departemen Inforkomlitbang di wilayah GPIB dan di seluruh Indonesia bagian Barat. Salam kasih, Dorothea Samola. Demikian sambutan dari Ibu Dorothea. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Kadep. Sambutan berikut akan disampaikan oleh BPMS, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Chris Kanter. Kami persilakan. Tangannya mana Bapak Ibu? Shalom, Pendeta Kariso, Ketua Umum Majelis Sinode GPIB dan fungsionaris Majelis Sinode, Pak Jeffrey Sompotan, Pendeta Jeffrey Sompotan, BPMS dan fungsionarisnya, Ibu Fania, beserta fungsionaris BPPG, Ibu Bapak Mupel, hadirin sekalian yang saya hormati. Saya juga bingung kalau disuruh mesti bicara sebagai BPMS apa sebagai yang agak-agak ngerti digital, tapi saya melihat ini sebagai event yang barangkali saya bisa sharing. Kita sama-sama sedang menghadapi dunia yang begitu penuh tantangannya. Bahkan iman kita diuji gitu. Kita menghadapi tanda tanya besar. Apa yang kita imani, kalau imani pasti tidak berubah. Tapi apa yang kita belajar dari mulai sekolah minggu, teman-teman yang presbiter tentu juga pendalaman yang ada, katekisasi, kehidupan bergereja. Tapi kalau kita cek ChatGPT dan DeepSeek, bertentangan beberapa. Dan barangkali banyak. Saya terus terang memilih hanya isu-isu yang saya perlu counter, saya coba baca. Sebab kalau enggak, yang berat ya. Sebab itu dia menyampaikan fakta, sedangkan kita yang selama ini, kehidupan bergereja kita, it's totally different thing. Saya tidak mau mengangkat di sini karena bisa sampai malam ini jadi diskusi gitu. Tapi kita hadapi ini. Jadi digital ministry itu adalah satu keharusan. Otherwise, we will be slowly disappear. Tentu kita selalu mengandalkan bahwa rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan pasti ada yang Dia buat. Tetapi sebagai manusia, kita ditugaskan
untuk we have to do our best menghadapi tantangan ini. Bisnis sudah banyak sekali yang hancur, bahkan hilang, karena adanya digitalisasi ini. Dan profesi-profesi lainnya akan jauh lebih banyak lagi. Law firm, salah satu law firm terbesar di Indonesia ini, dia menugaskan 3 star lawyernya. Starnya maksudnya yang hebat-hebat. Dia beri 1 case untuk mereka jadikan kesimpulan. It takes them 1 minggu dan tebalnya segini. Kalau kata pimpinannya, foundernya, tebalnya segini. Direview oleh partners, bagus dan tidak ada celah. Kemudian mereka menggunakan AI. Dia menggunakan ChatGPT, to be exact. Makan waktunya hanya printing. Karena basically dia langsung keluar. Hanya dalam hitungan mungkin detik, paling banyak menit. Dan lamanya cuman print. Hasilnya 3/4 dari tebal yang dihasilkan dan lebih baik. Artinya, lawyers ini will be gone. Sekarang sudah terjadi. Kalau di kantor saya sudah berhenti dengan retainer itu. Direksi itu sudah communicate dengan ChatGPT kalau legal matters untuk mendapatkan apa yang mesti. Bahkan agreement kecuali yang kompleks baru kita hanya minta a certain hours. Kalau dulu kita kasih the whole documents. Saya menceritakan sedikit ini yang tentu jauh dari masalah yang dihadapi gereja sebagai suatu contoh profesi yang berabad-abad. Lawyer ini bukan sudah entah dari kapan. Saya bukan lawyer jadi saya tidak tahu sejarahnya. Itu bisa menghadapi masalah ini dan bukan tidak mungkin hilang kalau kita lihat begini. Jadi gereja tidak bisa mengambil posisi pasif menghadapi hal seperti ini. Definitely digital ministry ini merupakan suatu keharusan. Saya mengangkat ini karena kita di Majelis Sinode dan BPMS sebenarnya waktu COVID saja sudah menghadapi issues. Saya ingat betul konsultasi kita BPMS dengan MS mengenai sakramen perjamuan kudus waktu gereja ditutup. Itu aja sudah menjadi soal. Jadi kalau kita rigid terhadap pandangan, tentu saya bukan teolog, jadi saya tidak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi rigid itu nggak bisa. Kita harus nggak pernah berhenti untuk inovatif mencari jalan keluar. Karena Tuhan memberi akal budi ya untuk itu. AI, ChatGPT semua itu yang menciptakan manusia yang akal budinya, hikmat kebijaksanaannya datang dari Tuhan. Saya tentu sebagai yang punya pengalaman dan berkecimpung di digital business, one click GPIB ini bagus dan itu langkah yang diambil oleh Majelis Sinode, Departemen Infor Komlitbang, langkah penting yang memang harus dilakukan. Tapi kita tahu betul ya bagaimana aplikasi itu bisa mempengaruhi hidup kita yang we cannot live without it. Sekarang ini kayak WhatsApp, Google dan banyak lagi, apalagi processing aplikasi yang ada di handphone kita yang kita basically tidak bisa tanpa itu. Tapi ada ratusan ribu aplikasi juga yang jadi sampah IT. Jadi ada yang luar biasa penting, ada yang jadi sampah IT. One click GPIB, dia bisa menjadi hal yang harus untuk kehidupan bergereja, tapi juga dia bisa menjadi sampah IT. Apa yang harus dilakukan adalah updating, melengkapi
dan juga go further beyond yang sudah diperkirakan. Aplikasi sebenarnya itu yang dia lakukan. Kita yang pegang handphone kan selalu kita lihat aplikasi-aplikasi yang sudah luar biasa hebatnya, tetap hampir setiap periode ada update. Artinya dia perbaiki. Jadi kalau one click GPIB ini stay at it is, dia akan menjadi sampah IT. Ini akan menjadi menarik karena Majelis Sinode yang sekarang akan mengakhiri tugasnya pada Oktober ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya nggak mempercepat sebulan. November atau Oktober ya. Itu kalau urusan gaji itu penting itu. Kita belum tahu Majelis Sinode yang akan dipilih siapa. Kita belum tahu mereka punya standpoint. Tetapi barangkali apa yang kita lakukan ini menjadi pertimbangan yang sangat mendasar bahwa program ini tidak bisa berhenti gitu. Ini mesti continue gitu. Dan ini it's an ongoing process. Dan kita bertanggung jawab bahwa One Click GPIB ini menjadi bagian yang tidak bisa tanpa itu dalam kehidupan bergereja dan bukan menjadi sampah IT. Menyangkut teknologi, dia bisa murah, dia bisa mahal. Tapi certainly dia butuh biaya. Kemarin kami BPMS bersama Majelis Sinode baru mengadakan diskusi mengenai kehidupan berbangsa, kehidupan perekonomian, yang kesimpulannya sebenarnya sangat sederhana bahwa yang sedang kita hadapi tahun ini dan tahun-tahun ke depan sama sekali bukan baik-baik aja. Sehingga sangat memerlukan kita extremely cost cutting, extremely menghemat. Jadi apapun yang, tapi ini tidak bisa berhenti ini. One Click GPIB ini tidak bisa berhenti gitu. Jadi dalam keadaan yang kita hadapi yang definitely tidak sulit, tapi kita harus spending. Saya menitipkan kepada Departemen Inforkom Litbang, tapi juga Departemen Inforkom Litbang yang akan datang, agar supaya pengelolaan biayanya sangat efisien dan betul-betul mendeliver apa yang menjadi kebutuhan. Saya rasa barangkali itu yang bisa saya share di dalam acara ini, tapi saya bangga dan sangat bergembira dengan launching daripada One Click GPIB dan juga Laos Deo Studio. Saya sampaikan selamat pada Majelis Sinode dan Departemen Inforkom Litbang. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini akan menjadi manfaat buat gereja dan juga buat seluruh jemaatnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Chris Kanter. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua 5 Majelis Sinode, Bapak Penatua Robi Wekes. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Shalom. Salam Son Hodos. Yang kami kasih BPMS bersama fungsionaris, kemudian juga untuk BPPG dan fungsionarisnya, yang kian juga tidak lepas karena menjadi mitra karya layan kami di Majelis Sinode. Demikian juga bagi unit-unit misioner yang juga hadir dan bersama juga BP Mopel Jaban Sibar kalau tidak salah ya, yang kami undang mewakili merepresentasi Mopel-Mopel yang ada di JPIB, Bapak Ibu Pendeta, dan khususnya pula pada hari ini kami bukan mengagetkan Ibu Pendeta Dina, tapi memang ini dalam kaitan juga agar Bapak Ibu tahu setiap Jumat pegawai kantor Majelis Sinode melakukan ibadah. Jadi supaya bisa terlihat di sana bagaimana ini satu sinergi yang saling menyatakan bahwa itulah karena kemuliaan Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bermula dari satu
roadmap yang kami lakukan. Roadmap ini memang masih mendeliver apa yang tadi disampaikan dari Ibu Pendeta Dewi dan juga Pak Chris Kanter, bahwa semuanya ini memang berjalan dalam hal yang kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada di GPIB. Sesungguhnya tidak lepas bahwa kita melihat satu titik poin dari sebenarnya pelaksanaan ini dalam target di roadmap itu di tahun 2024. Tapi kembali lagi bagaimana cara Tuhan yang menghantar kita semua, khususnya GPIB secara lembaga, bahwa kita adakan di hari ini tidak lepas ada satu makna yang tadi yang kami terima masukan dan nasihat dari BPMS pada saat pertemuan kemarin tentang Ugahari dalam kesederhanaan, dan inilah kita tampilkan pada hari ini. Bahwa situasi bukan karena kemegahan, tapi ini karena Ugahari kita ke atas kemuliaan Tuhan. Kesederhanaan ini tampilkan karena inilah kita akan melanjutkan perjuangan pelayanan kita, walaupun kita menerima kondisi-kondisi yang ada dalam bernegara maupun dalam tahapan dunia, tapi digital ministry ini harus tetap berjalan. Karena inilah tugas yang diberikan Tuhan kepada GPIB menjadi satu amanat panggilan dan pengutusan agar kita lakukan, dan inilah walaupun mungkin kemarin kita mendengar dengan 350, ternyata ada satu yang merger jadi 349. Tapi sebenarnya tata gereja itu tidak menghilangkan urutan jemaat itu dilembagakan, tapi memang kita melihat bagaimana potensi-potensi ke depan yang mungkin secara manusia kita berpikir kita mesti juga harus melihat identifikasi tentang efisiensi dalam rangka proses penata layanan. Dan inilah salah satunya bagaimana kami mengundang juga Bapak Ibu BP Mupel yang ada di Jaban Sibar untuk kita juga bisa menjadi contoh bersama Mupel-Mupel yang lain bagaimana memanfaatkan satu berkat Tuhan ini yang tidak lain juga dari dukungan pihak-pihak tertentu yang kita boleh sama-sama tadi dibacakan kata sambutannya dari Ibu Dorothea Samola. Ibu Dorothea Samola memang menyampaikan secara langsung kepada saya bagaimana keterpanggilan ini tidak semua ke saya, karena masih kepada Ibu Dorothea. Mungkin nanti ada pihak-pihak lain yang akan mensupport bahwa inilah satu titik letak bagaimana GPIB punya peran penting juga dari kemajuan teknologi. Dan kemajuan teknologi itu terarah dan ujungnya karena itulah kemuliaan nama Tuhan. Makanya dipakai Laus Deo. Dan inilah sekali lagi kami atas nama Majelis Sinode GPIB mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak-pihak yang senantiasa tidak hanya dalam rangka secara unsur support dan material, tapi tentunya dalam doa, karena itulah letak bagaimana kemuliaan Tuhan berlaku bagi GPIB. Oleh karena itu kami sekali lagi terima kasih, dan penyelenggaraan ini semua kalau juga kita meyakini inilah karena rencana Tuhan yang terindah bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Robi Wekes. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita akan menyaksikan peresmian Studio Laus Deo GPIB oleh Ketua Umum Majelis Sinode Bapak Pendeta Paulus Kariso Rumambi. Mari kita tepuk tangan. Kami persilakan Pak Pendeta. Pak, boleh berdiri di tengah Pak, tapi menghadap TV. Enggak apa-apa, akan kelihatan di TV Pak. Silakan Pak. Ya, ini ya. Ya, Bapak handphonenya. Jadul. Enggak apa-apa, ada kamera tapi kan Pak. Coba saya cari dulu. Pan, ya. Nanti akan scan wajahnya Bapak juga. Bapak, iya. Nanti tekan Tindis. ya, tindis. Tindis yang di tengah ini foto. Jangan dulu tekan Pak, jangan dulu. Nanti kita hitung dulu ya. Iya. 3, 2,
Tindis. Ya. Ya. Bapak tetap menghadap. Selamat datang Pendeta Paulus Kariso Rumambi. Otorisasi diterima. Launching Laus Dio Studio dan One Click GPIB dilaksanakan.